Bersama saya di acara Candy, tamu kita kali ini adalah Mega Rini Puspasari, ya, yang sejak kuliah di Jepang sudah terpanggil untuk membantu pendidikan anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak dari keluarga prasejahtera atau kurang mampu. Nah, sekarang Anda sudah lebih jauh lagi, mulai memikirkan dengan serius dan mendirikan yayasan. Lalu apa yang Anda lakukan sekarang ini? Ya, di tahun 2010 ketika saya pulang ke Indonesia, waktu itu saya masih ingat tanggal 26 April 2010, dan 6 hari kemudian tanggal 2 Mei 2010 saya membuka kantor pertama Hozizora. Jadi benar-benar mulai dari bersih-bersih, pasang AC, buka kantor sendiri, hingga waktu itu jumlah adik bintangnya masih sekitar 80 anak, hingga kemudian bisa fokus, bisa lebih serius menggarap yayasan ini, dan sekarang makin berkembang. Dan kami mempunyai sekitar 10 staf pada saat ini, dan kami mempunyai sekarang sudah 1.000 anak yang kita dukung sebagai adik bintang. Ya. Adik bintang ini artinya anak-anak yang dibantu pendidikannya. Iya, jadi kita menggunakan istilah kakak dan adik bintang, di mana kakak bintang adalah kakak asuh, sedangkan adik bintang adalah adik asuh dari Hozizora. Apa tugas kakak bintang? Iya, jadi kakak bintang, program kakak bintang ini adalah program utama kami untuk mendukung anak-anak Indonesia untuk meraih impiannya, dan mereka berkomitmen terhadap kami dan adik bintang untuk berdonasi secara rutin tiap bulan minimal 100.000, dan mereka juga berkomitmen untuk berbagi inspirasi dengan adik-adik bintangnya, dan kita bekerja sama-sama untuk merubah nasib si adik bintang ini, seperti itu. Siapa selama ini yang sudah menjadi kakak bintang? Ya, karena kita mulainya di Jepang, pertama-tama memang banyak sekali orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang, dan juga banyak teman-teman internasional. Oleh karena itu kakak bintang Indonesia banyak tersebar juga di Amerika, kemudian di Jepang tentu saja, di Eropa juga banyak, di Cina, di Taiwan, Korea banyak, termasuk ketika kita akhirnya membuka kantor di Indonesia dan kantor pusat kita di Indonesia, semakin banyak orang Indonesia yang terlibat dengan gerakan ini, dan uniknya kebanyakan memang anak muda, dan saya juga cukup bangga dengan fenomena ini, dan ternyata anak-anak muda Indonesia sekarang mempunyai kepedulian yang juga luar biasa seperti itu. Baik, jadi adik-adik bintang ini mulai kelas berapa? Mulai biayai? Jadi program kami untuk anak SD, SMP maupun SMA. Nah, kalau udah tamat SMA kan mahal biaya kuliah. Dari mana dananya? Iya, dan ketika mereka lulus SMA, kita juga mengarahkan mereka untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang sudah ada. Karena saat ini beasiswa untuk kuliah sudah semakin banyak. Dan mungkin kelemahan mereka adalah mereka tidak mengetahui tentang informasi tersebut. Jadi kita berusaha untuk mengadakan kegiatan pendampingan kepada mereka, kemudian mengadakan seminar-seminar untuk mendukung mereka nanti bisa melanjutkan kuliah seperti itu. Di Hozizora sendiri juga ada program untuk kuliah, namun masih sangat terbatas. Nah, saya membayangkan kesibukan Anda luar biasa ya, bagaimana membantu adik-adik bintang kita supaya mereka bisa melanjutkan sekolah. Dengan kesibukan itu apa suami nggak keberatan? Tidak, karena suami juga kebetulan sekarang juga sedang sibuk sih ya, lagi ambil spesialis. Atau suami malah seneng? Mungkin memang itu tantangan sebagai seorang wanita ya, Bang Andi, di mana kita bisa tetap mengurus keluarga, mengurus suami, anak, namun bagaimana kita juga tetap bisa melakukan passion kita gitu, karena saya sendiri pendidikan dan anak-anak ini adalah passion saya. Saya jatuh cinta dengan dunia ini ketika saat kuliah. Waktu itu waktu terjadi tsunami ya, tahun 2004, saya banyak terlibat di pendampingan korban tsunami di Aceh maupun di Sri Lanka. Dari situ saya mulai jatuh cinta dengan dunia ini, dan itu menjadi passion saya. Dan suami sangat mengerti
dan mendukung. Dan itu membahagiakan. Semboyan saya sih family come first, but we have to contribute more. Jadi kita prioritas tetap pada keluarga, namun bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat yang lebih luas. Menarik, di depan kita sudah ada Melanie Masril ya dari L'Oreal. Karena L'Oreal sendiri punya satu program yang menarik karena bagaimana peran perempuan semacam ini harus dikedepankan. Dan saya dengar Anda di L'Oreal punya program ya. Boleh tahu program apa? Ini namanya L'Oreal Paris Women of Work, Bang Andi. Gitu. Jadi program ini adalah satu program yang kita dasarkan atau inisiasikan untuk membangun suatu awareness, gitu ya, suatu awareness dan juga untuk menyampaikan suatu pesan di mana setiap perempuan itu harus bisa memupuk yang namanya self worth. Di mana self worth ini menjadi sangat penting. Kita harus bisa menghargai potensi dari diri kita sendiri sebelum kita bisa menghargai orang lain ataupun apapun itu yang kita lakukan sehingga menjadi lebih berarti. Bagaimana Anda dan teman-teman di L'Oreal melihat pentingnya peranan perempuan? Ya, jadi kita melihat peranan perempuan ini sangat penting gitu ya, Bang, karena kita semua tahu bahwa perempuan itu adalah sebuah makhluk yang diciptakan sangat unik, maha unik gitu ya, dimana perempuan ini punya talenta yang mungkin, mohon maaf nih Bang, tidak dimiliki oleh laki-laki. Saya mulai menyesal. Karena mungkin kebanyakan perempuan ini bukan curcol, tapi saya sendiri suka lebih banyak menggunakan feeling saya dibanding rasional saya, sehingga kadang-kadang melakukan segala sesuatu mungkin Mbak Mega bisa mendukung juga seperti tadi yang Mbak Mega sudah sebutkan, bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan passion gitu ya, dan dengan passion inilah kita bisa menjadi word of mouth agent untuk menyampaikan hal-hal besar yang lebih baik lagi kepada begitu banyak perempuan di Indonesia. And that's the reason why kita bikin program ini, dan kita ingin mengapresiasi dan memberikan jasa tersebut kepada mereka. Ya. Program ini dilaksanakan di berbagai negara, bukan cuma Indonesia ya? Betul Bang Andi. Tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi tujuannya itu kita ingin mengapresiasi dan ingin merayakan bahwa perempuan-perempuan seperti Mbak Mega dan juga Mbak Lisa yang menang di program L'Oreal Paris Women of Work 2014 ini, bahwa mereka pantas menjadi yang terbaik, mereka pantas menjadi seorang panutan yang bisa menjadi orang-orang besar dan menginspirasi banyak perempuan Indonesia. Baik, itu tujuan dan harapan ya. Baik, menarik, terima kasih banyak ya. Nah, kembali ke Mega, masih banyak perempuan yang menganggap sebagai perempuan kodratnya itu ya ibu rumah tangga saja. Nah, kalau Anda sendiri pendapatnya seperti apa? Ya, tentu saja itu menjadi kewajiban utama kita ya. Tidak boleh kita melupakan itu. Itu menjadi prioritas. Namun bagaimana kita tetap bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dan caranya salah satunya adalah dengan melakukan itu tadi, yang sesuatu yang hal-hal yang kita sukai atau menjadi passion kita. Ketika kita itu mempunyai passion atau bekerja dengan cinta, kita itu bisa melakukan banyak hal besar. Dan ketika banyak tantangan yang menghadang pun, kita bisa tetap maju gitu. Dan artinya bahwa wanita Indonesia, seluruh wanita di dunia ini mempunyai potensi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan ikut berperan untuk kemajuan dunia, seperti itu. Iya. Untuk sementara kaum pria kita mengalah di sini. Baik, tapi itu kenyataannya. Sekali lagi Mega, terima kasih banyak ya sudah berbagi dengan kami semua. Dan di acara ini terakhir saya ingin membagikan satu buku bagus untuk Anda semua, yaitu Think and Grow Rich for Women. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Dan sekali lagi kita perlu menyadari bahwa peran perempuan di dalam masyarakat, di dalam bangsa Indonesia itu sangat besar dan kita harus hargai. Sampai jumpa.